persilahkan kepada Bapak Pahlawan Kesehatan dan juga relawan kesehatan. Kalian yang ke-78 bersama-sama. Untuk itu kita awali acara ini mudah-mudahan dengan berkat kita membaca doa nanti, mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir selalu mendapat ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Pusat Pengembangan Profesional dan HAM kepada Bapak Maulidi Hilal, kami silakan. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita muliakan, Bapak Pahlawan Kesehatan untuk hari ini, yaitu Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM beserta Ibu, Bapak dan Ibu Koordinator, Asesor Utama, dan pilihan suara utama, serta para tim di jajaran BPSDM Hukum dan HAM, administrator, dan juga koordinator, serta para taruna yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, dan pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama masih merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pasukannya Pak Kepala sudah ada. Izin para medis mohon ke sini, ini banyak yang luka tadi ketembak. Tuh, silakan sini ke depan. Bapak Kepala BPSDM dan hadirin yang kami muliakan, pada siang hari ini kita akan have fun. Mungkin sedikit dari kami, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa merefresh kita bagaimana perjuangan para pahlawan dulu memperjuangkan dan merebut kemerdekaan tanah air kita ini dari penjajah. Hari ini kita hanya untuk mengkilas balik seperti apa para pahlawan kita merebut kemerdekaan, dan sekarang kita tinggal mengisi dengan berbagai aktivitas untuk membangun dan menegakkan kedaulatan NKRI dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, di kanan kiri ini siap, nanti akan juga ada tontonan buat kita semua. Namun sebelum itu nanti kita akan menyaksikan teatrikal yang akan dimainkan oleh anak-anak kita, para taruna Poltekip dan Poltekin. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, saya kemarin menyaksikan langsung mereka latihan, sangat luar biasa. Teknik dan montasenya juga mereka pakai di luar ekspektasi, sehingga ini harus kita berikan apresiasi nanti kepada adik-adik kita ini. Dan di bawah komando subkoordinator standarisasi pusat Banglat Fungham, yaitu Ibu Sari. Tepuk tangannya yang meriah dikit. Nah,
Dan kami terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengenakan baju saya ini berperan sebagai Bung Tomo. Pak Tamrin itu Slamet Riyadi, Kolonel Slamet Riyadi dari Solo. Tepatnya dari Sambeng, Pak. Ya, tepatnya dari Sambeng. Dan yang lain-lainnya berperan sesuai dengan tugasnya, ada si Jampang, ada dari Madura, ada dari Betawi. Pak Bayu ini dari Betawi, ini kelompok yang kemarin menciptakan Pancasila. Baik, terima kasih dan mohon kiranya nanti sambutan untuk menambah semangat juang kita dari Bapak Kepala BPSDM untuk kita semua, bahwa BPSDM ini harus bergerak maju sebagaimana arahan Bapak Kepala BPSDM tadi, bergerak maju dan berkembang, tidak statis, sehingga kita semua menjadi manusia yang unggul di Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Perlu kami informasikan bahwa di samping prestasi sebagai pahlawan kesehatan dan juga pada saat lomba memancing, Bapak pahlawan kesehatan meraih juara, hampir juara pertama, tapi hanya juara yang kedua. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Badan dengan jumlah perolehan ikan 15 ekor. Tapi itu juga setelah saya datang baru narik. Baik, untuk acara yang selanjutnya kami silakan kepada Baiklah, acara selanjutnya mari kita saksikan teatrikal kolaborasi BPSDM dan Taruna Poltekip dan Poltekip dengan tema Menegakkan Keadilan NKRI Menuju Indonesia Emas 2045. Jauh sebelum era kemerdekaan, penjajah mulai datang menginjakan tanah di bumi Nusantara. Mereka datang dengan baik, berniat ikut berdagang dan menjadikan orang pribumi sebagai kerabat mereka. Namun, lama-kelamaan sifat mereka mulai terlihat dan dominasi penjajah di Nusantara menguat seiring waktu. Para penjajah memegang kendali penuh atas pribumi. Kekerasan, penindasan, hingga penghilangan nyawa tak jarang dilakukan. Kami datang jauh dari negeri Belanda sana, datang ke sini sampai di bumi kalian. Bumi kalian ini, kalian semua ini. Sekarang kami ambil alih. Kalian jangan berani-berani menentang kami semua, atau kalian akan kami binasakan. Dengar yang apa teman saya bilang. Semua yang ada di sini kita ambil alih. Diam dan turuti kita kami. Sekarang dari beliau. Ber.
Di sebuah ladang, para pribumi sedang berkebun seperti hari-hari biasa. Mereka berkebun tanaman-tanaman pokok, tanaman hortikultura, kopi, teh, dan tentu juga ada rempah-rempah. Pada saat itu ada sistem yang disebut sebagai tanam paksa, di mana sistem yang digagas oleh Van den Bosch ini mewajibkan agar pribumi menanam 1/5 kebunnya dengan komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, rempah, dan juga kakao. Para company sebagai bawahan dari Gubernur Jenderal ditugaskan untuk mengambil hasil dari kebun. Kau pribumi! Hei, pribumi! Sini kau! Pandai kau berbalik ini! Hah? Mana seorang kau? Sini kau! Hah? Panas seorangnya! Mana seorang kau? Hah? Kau tunggu! Boleh! Kau! Pergi! Pergilah! Pergi! Di masa itu pula, banyak sekali kekerasan, khususnya terhadap wanita. Paham patriarki hidup dan diadopsi oleh para penjajah. Wanita dianggap memiliki derajat yang rendah dan tidak memiliki banyak hak untuk melakukan berbagai hal. Wanita tidak berhak mendapatkan pendidikan, hak memilih, hak bahagia, dan banyak sekali hak lain yang direnggut. Pada masa itu juga, banyak wanita dan anak-anak yang diperjualbelikan ataupun juga dijadikan budak. Tak jarang para wanita dan anak-anak mendapatkan kekerasan, bahkan pembunuhan. Hei kalian wanita pribumi! Sini! Tuhan! Jangan ambil anak istri saya, Tuhan! Diam, rakyat kalian itu lebih rendah daripada kami! Ingat itu! Kurang ajar! Berani yang melawan! Tuhan tidak punya hati. Selepas melihat salah seorang pribumi tersungkur tidak bernyawa, timbul sebuah gejolak perlawanan oleh para pribumi atas dasar rasa senasib sepenanggungan. Salah seorang pribumi bertindak sebagai penggerak untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Kemudian, rombongan pribumi bermodalkan bambu runcing dan rasa senasib melancarkan serangan kepada para penjajah tersebut. Pribumi tidak berguna! Sungguh naas kondisi kita seperti ini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Hanya ada dua kata yang patut kita gelarkan. Lawan! Merdeka! Para penjajah, jangan harap kalian bisa selamat dari bumi Nusantara ini. Kalian tidak akan selamat selama kami masih berani dan bersatu untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah seperti kalian. Lawan! Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Putra-putri terbaik bangsa Indonesia juga melakukan pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Salah satunya ialah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta selepas pulang dari pertemuan bersama Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam,
menghasilkan bahwa Indonesia dijanjikan merdeka setidaknya pada tanggal 24 Agustus 1945 dan kemerdekaan Indonesia harus menunggu sidang PPKI terlebih dahulu. Namun, silang pendapat antara golongan tua Soekarno-Hatta dengan golongan muda Sunan Syahrir, Wikana, dan Darwis menyebabkan golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 menuju Rengas Dengklok. Golongan muda akan membebaskan Soekarno-Hatta dengan syarat kemerdekaan Indonesia harus dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena kemerdekaan Indonesia tidak boleh bergantung dengan pihak lain, melainkan harus melalui jerih payah sendiri. Kita telah pulang dari dalam Vietnam untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Hatta, kemerdekaan akan kita laksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Selaras dengan perbincangan kita dengan Jenderal Terauto. Selain itu, kita harus mengadakan persidangan PPKI sebelum pelaksanaan kemerdekaan untuk Indonesia ini. Mengaku. Kami di sini secara terpaksa membawa kalian menuju Rengas Dengklok. Semua ini kami lakukan hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Tangkap. Apa ini? Kami akan membebaskan Soekarno-Hatta dengan satu syarat. Mereka harus mempercepat proklamasi kemerdekaan. Setuju? Tapi tidak seharusnya mereka tindak sejauh ini. Kenapa tidak kita coba bicarakan terlebih dahulu? Tidak bisa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setuju? Setuju. Baiklah, tenang. Baiklah, kami akan menyetujuinya. Tapi dengan syarat, saya mohon, lepaskan Soekarno-Hatta. Baik, kami akan menyetujuinya. Ayo, ikut kami. Ayo, ikut. Pada akhirnya, Soekarno bersama dengan Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Hiduplah Indonesia Raya. Setelah kemerdekaan Indonesia, masih terlihat konflik antar kalangan masyarakat. Hal ini pada akhirnya menarik perhatian secara khusus
dari Bapak Insinyur Soekarno. Maka dari itu, Insinyur Soekarno mengadakan perkumpulan untuk membentuk Departemen Kehakiman pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Saudara-saudaraku sekalian, kita perlu tahu bahwa untuk melindungi bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa, perlu adanya suatu lembaga yang dapat mengatur hukum-hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pada hari ini, tanggal 19 Agustus tahun 1945, saya putuskan untuk membentuk Departemen Kehakiman untuk mengatur hukum dan hak asasi manusia guna menegakkan keadilan di Republik Indonesia. Menteri pertama yang akan saya tunjuk untuk memimpin Departemen Kehakiman adalah Saudara Supomo. Dengan terbentuknya Departemen Kehakiman di bawah kepemimpinan Dr. Supomo, diterbitkan beberapa kebijakan tentang hukum penegakan keadilan. Namun walaupun begitu, masih kerap terjadi ketidakadilan yang dilakukan dalam negeri, seperti para pekerja buruh yang diperlakukan tidak sesuai dengan hak-haknya. Kerja dari pagi sampai sore, istirahat gak dikasih, gaji kita juga sedikit. Ya, yang berisik. Nanti kalau mereka dengar, semakin kita. Baik kita bekerja. Bapak! Pak! Pak, apa ini? Pak, bekerja! Pak, saya tidak boleh tahu kerja. Enak aja. Siap, saya pukul kalian semua. Hei, kalian, bayar, dia memang besar. Apa udah? Pukul dia. Selain daripada itu, masih banyak hak-hak warga disabilitas yang tidak dapat terpenuhi dikarenakan belum adanya pelayanan dan peraturan khusus untuk warga disabilitas. Seperti contohnya, pelamar kerja difabel yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih. Bisa ditutup sebelah saya Pak. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Pak, dalam kondisi Bapak yang seperti ini, sepertinya kami tidak bisa menerima Bapak. Mohon maaf, Bapak bisa pergi kalau bisa. Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, Departemen Kehakiman pada akhirnya melakukan pembenahan organisasi dan berganti nama beberapa kali yang disesuaikan dengan fungsi dari departemen tersebut, yaitu yang pertama, Departemen Kehakiman pada tahun 1945 sampai dengan 1999 dan berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Setelahnya berganti nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dan saat ini menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2009 hingga sekarang. Dari perubahan-perubahan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia telah menerbitkan berbagai macam kebijakan. Di antara lainnya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang tentang Keimigrasian, dan Undang-Undang Kitab-Undang Hukum Pidana. Atas kebijakan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia siap dalam melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia siap mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. Lembaga. BPSDM. Lembaga. BPSDM. Lembaga. Ungkapan yang paling tepat di kesempatan ini adalah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa yang ditampilkan tadi adalah sejarah. Sejarah nasional kita, sejarah kemerdekaan kita, sejarah lahirnya Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu harus selalu kita ingat, supaya kita selalu bisa berpikir flashback dari tahun ke tahun apa yang sudah kita lakukan. Kami yang sudah lebih dari 30 tahun ini bekerja dan sudah menghitung akan berakhir bekerja, tidak ingin menyesal ketika nanti sampai saatnya tidak pernah melakukan apa-apa untuk kementerian ini. Oleh karena itu, kepada adik-adik saya yang masih punya banyak kesempatan, pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Raihlah sebanyak yang kita mampu dapatkan. Raihlah kinerja tertinggi yang bisa kita kontribusikan. Jangan sampai pada saatnya nanti kita menyesal karena ternyata kita tidak melakukan apa-apa. Sementara kesempatan begitu banyak, waktu begitu panjang, dan berakhir tanpa kita melakukan apa-apa. Mudah-mudahan apa yang tadi ditampilkan kembali menginspirasi kita, membangkitkan motivasi kita untuk berbuat lebih banyak lagi, berkontribusi lebih banyak lagi untuk Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih kepada adik-adik taruna, terima kasih pada yang menata teatrikal tadi, ini luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Saya sebetulnya sudah disiapkan baju tadi Pak Jenderal Sudirman, tapi ternyata saya tidak sepercaya diri Pak. Terima kasih Pak Hilal. Sungguh Pak Hilal, sebetulnya di hati kita semua ini masih ada hal-hal seperti ini. Masih pengen kita melakukan ini. Tapi kepercayaan diri kita tidak cukup untuk melakukannya. Setidaknya di hati ini Pak, di hati kita semua masih tertanam nasionalisme. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan tinggalkan tempat ini sebelum semua acara berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.
Acara selanjutnya adalah lomba memasak. Untuk itu kepada seluruh peserta kami harapkan untuk segera menuju meja masing-masing karena acara lomba memasak ini akan segera kita mulai.